Ya, ini kalau kita lihat Kementerian Sosial menemukan lebih dari 571.000 penerima bantuan sosial yang diduga ikut bermain judi online dengan total transaksi mencapai 957 miliar rupiah. Temuan ini terungkap dari hasil pencocokan data 28 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta data pemain judi online milik PPATK. Hasilnya lebih dari 2% penerima bansos memiliki NIK yang identik dengan pemain judol. Ya, namun Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah belum bisa memastikan apakah mereka betul-betul bermain secara sadar. Sebab pemeriksaan masih terus berlangsung bersama dengan PPATK. Hingga kini belum ada keputusan apakah mereka akan dicoret dari daftar penerima bantuan. Pemerintah juga membuka opsi rehabilitasi sosial bagi korban judi online sejalan dengan program perlindungan sosial yang tengah dikaji. Iya, ini memang ada-ada aja ya kelakuan warga plus 62 nih Safira kalau betul-betul ya. Tapi sekali lagi memang perlu ditelusuri lagi lebih lanjut ya. Jadi jangan sampai membutuhkan dan yang betul-betul menggunakan bansos ini untuk kebutuhan penting. Jadi terdampak, terkena imbas karena ketidakpercayaan masyarakat akan isu ini. Jadi sekali lagi penelitiannya penting, penelusurannya juga penting ya Safira. Betul banget Syarifah, ini demikian juga sebaliknya ya. Jangan sampai juga sebenarnya butuh tapi malah nggak digunakan untuk kesenangan semata aja nih, karena memang justru merugikan diri sendiri dan tentunya juga orang lain gitu. Akhirnya efek dominonya banyak sekali, juga repot juga pemerintah. Betul, karena tujuan bantuan dari sosial ini kan untuk memutar roda perekonomian masyarakat yang kian lesu ya saat ini. Karena faktor dari ekonomi global, kemudian juga domestik begitu. Jadi pemerintah memang berinisiatif merogoh kocek negara agar masyarakat yang membutuhkan ini tetap bisa berbelanja, kemudian ekonomi juga bisa berputar begitu. Jadi kalau misalnya digunakan untuk judi online ini malah jadi kontraproduktif ya. Jadi tujuan dari pemerintah nggak kesampaian. Apalagi sebetulnya uang yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan sosial ini kan dari pajak masyarakat. Artinya juga uang dari masyarakat begitu yang diberikan untuk program bansos ini sebetulnya. Betul sekali, apalagi judol ini kan jelas-jelas ya clear gitu ya. Ini kan udah ilegal begitu, dan kalau misalnya kita lihat tentu saja ini melanggar hukum. Belum lagi uang yang harusnya kalau kita lihat dijaminin dijajanin di warung nih ya, ini bisa jadi pemasukan untuk tetangga, ini malah masuk ke mafia judi online yang bahkan posisinya bisa nggak di Indonesia. Bayangin aja Syarifah dan juga pemirsa ya, ini serius sekali dan tentunya ini kronis sekali permasalahan ini. Betul, jadi perang melawan judi online ini betul-betul harus ditegakkan ya Safira. Mungkin hukumannya memang harus lebih berat lagi. Kemudian juga pendekatan sosial dan psikologisnya juga perlu lebih besar lagi. Karena kalau dibiarin begitu saja seperti yang tadi Safira sampaikan ya, bisa semakin menjamur. Kemudian dampak kerugiannya juga bisa jauh lebih besar lagi. Iya, apalagi sudah ada pembuktiannya kan. Kalau judi online itu kan sebenarnya memang awal-awal aja begitu ya, dikasih untung apa segala macam, dan emang buat kita tuh semakin kayak pengen tertarik, padahal kan maksudnya sebenarnya juga kalah-kalah juga begitu. Dan ini sebenarnya yang agak-agak apa ya, untuk yang pemain-pemain judol ini agak sepertinya agak kurang, mesti diedukasi lebih dalam lagi begitu, atau dikasih hukuman gitu ya. Iya, tadi sekali lagi memang perlu lebih tegas lagi untuk kita bersama-sama memberantas judi online ini. Nah, satu lagi kita beralih ke informasi lainnya, Safira, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak membalas tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat. Iya, jika Indonesia membalas, Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan sebesar 32%. Ya, hal ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Trump untuk Prabowo. Trump meminta Indonesia memaklumi keputusan Amerika Serikat yang mengenakan tarif sebesar 32% untuk semua produk asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Tarif 32% dari Amerika Serikat untuk Indonesia berlaku mulai 1 Agustus 2025. Meski begitu, Trump menyebut tarif tersebut dapat turun jika Indonesia ingin membuka pasar perdagangan yang selama ini tertutup terhadap Amerika Serikat, menghapus tarif serta kebijakan non-tarif dan hambatan perdagangan. Bahkan menurut Trump, Indonesia tidak akan kena tarif jika perusahaan asal Indonesia membangun pabrik di Amerika Serikat.
Iya, jadi gagal total ya Indonesia. Kita sudah 2 kali mengajukan proposal, padahal sebetulnya sempat disampaikan ya bahwa proposal sudah diterima, kemudian juga sudah cukup oke ya. Tapi rupanya kayaknya kurang maut nih rayuan kita ya, karena rupanya hasilnya tetap sama begitu ya, dan bahkan ditambah ekspor ke Amerika Serikat, kemudian ditambah investasi ke Amerika Serikat, ini rupanya masih bisa gagal ya untuk proses negosiasi ini. Iya betul sekali, memang keputusan ini sudah final begitu ya, 32%. Tapi sebenarnya Indonesia masih bisa nego begitu ya, dan masih terbuka ruang-ruang untuk merayu Trump. Sebelumnya tarif juga berlaku di 1 Agustus. Tapi ini juga agak kontradiktif ya Syarifah ya. Kalau misalkan menurut para akademisi begitu ya, sebenarnya kita masih bisa fight begitu ya untuk tidak mengikuti tarif yang diberikan oleh Trump ke Indonesia sebesar 32%. Tapi ya, dan saat ini memang proses negosiasi inilah yang terus berjalan begitu kan, dan ini juga syaratnya juga cukup berat. Kemudian hambatan dagang tarif dan non tarif ini juga harus dicabut. Ini cukup berbahaya ya untuk perusahaan di dalam negeri kita, bisa-bisa ambruk. Tadi seperti yang disampaikan tadi, kita juga sudah berdiskusi begitu ya dengan Apindo bahwa memang ada beberapa faktor, ada beberapa concern seperti kegiatan manufaktur yang saat ini sudah terkontraksi, banyak PHK, ditambah serbuan barang dari Amerika Serikat, ditambah nanti demand juga bisa berkurang begitu dari Amerika Serikat, dan ini betul-betul menjadi concern penting yang harus kita pikirkan. Maka kita doakan bersama ya agar pemerintah Indonesia yang saat ini tengah fighting begitu ya, saat ini juga tengah berjuang untuk tarif ini bisa dimudahkan tentunya, dan semoga ada kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak. Betul, tapi kalau menurut tadi kata Syarifah begitu ya, kalau menurut ekonom juga dan pengamat perdagangan begitu ya, sebenarnya Indonesia ini nggak perlu khawatir-khawatir amat begitu ya. Trump memang agak menyebalkan kalau kita terus ngikutin moodnya dia begitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingat ancam China dan juga tarif sampai ratusan persen, coba sekarang jadinya berapa? 30%. Ini lumayan gila ya, turunnya jauh banget begitu ya. Jadi kan ini intinya kuat-kuatan negosiasi begitu. Betul, dan apakah Indonesia kuat bernegosiasi melawan Trump? Ini kan masih menjadi pertanyaan besar ya, karena Trump ini kan sebetulnya pebisnis, jadi negosiasi ini sudah jadi makanannya sehari-hari. Jadi wajar kalau misalnya ia tuh bisa menjadi sosok negosiator ulung ya. Jadi sampai sekarang Trump ancam jangan balas tarif, aduh. Jadi boro-boro kita mau balas gitu kan. Ini nego saja kita cukup keteteran, dan kita juga harus siapin amunisi yang baru, apalagi demand dari Trump kan sebetulnya investasi di Amerika Serikat gitu. Iya, maksud saya tuh aduh jangan deh. Ini kalau menurut saya sih Indonesia nggak perlu overreact lah ya. Ini kalau kita lihat memang produk ekspor kita sangat dibutuhkan Amerika Serikat loh sebenarnya. Sejak awal Indonesia sebenarnya udah overreact duluan begitu, dan negara ASEAN pertama yang kirim proposal begitu. Padahal seharusnya Indonesia tuh ngobrol dulu nih ya sama-sama ASEAN lainnya, dan kita sebenarnya mau apa sih, jadi kita bisa kompak nih sebagai negara ASEAN gitu. Tapi ini kayaknya udah pada panik sendiri ya, jadi pada jalan sendiri-sendiri juga. Tapi kan sebetulnya kalau kita lihat lagi, Amerika Serikat ini negara besar, jadi apa berani sebetulnya ASEAN memberikan perlawanan, jadi cukup sulit juga ya. Balik lagi, kalaupun bersatu juga tadi ya, Amerika Serikat ini super power, dan bahkan BRICS saja yang sudah mencakup 40% dari PDB di dunia ini diancam oleh Donald Trump, dan Trump juga mengancam negara-negara BRICS bahkan tambahan tarif 10%. Jadi apa kabar Indonesia ya, dari 32% bisa jadi 42% ke depannya. Iya, tapi tenang Syarifah, ini Trump juga kayaknya bluffing aja ini ya. Ini kalau menurut ekonom juga potensi penurunan margin akibat kenaikan tarifnya juga sebenarnya belum tentu berdampak signifikan begitu ya. Mengapa? Karena memang Indonesia menjual produk Amerika Serikat dengan keuntungan yang relatif besar juga. Jadi marginnya juga besar dan juga sebenarnya bisa menutup biaya tambahan akibat tarif tersebut, Syarifah. Betul, tapi tetap saja ya kenaikan tarif ini akan menaikkan harga produk ekspor kita. Kalau importer Amerika Serikat lebih memilih negara lain, gimana coba? Jadi bahkan ada analisanya ya, bisa mungkin kita akan kompetitifnya bisa kalah bersaing dengan Vietnam atau bahkan India ya, dan bahkan ekonomi Amerika Serikat juga saat ini kita ketahui bahwa sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan importer di sana juga pastinya akan mencari produk yang lebih murah dengan memilih negara dengan tarif yang lebih rendah. Ya, amin ya, kita harapkan ya, kita percaya aja pemerintah ini masih akan memberikan formula-formula untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Dan kita ke informasi apa lagi selanjutnya, Syarifah? Ya, kita akan beralih ke informasi lainnya. Safira, jadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menominasikan Donald Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian. Dan bahkan ia menyerahkan surat yang dikirimkannya kepada komite hadiah Nobel ke Presiden Amerika Serikat tersebut. Ya, hal ini disampaikan Netanyahu saat makan malam dengan Trump di Gedung Putih. Trump telah menerima beberapa nominasi hadiah Nobel Perdamaian dari pendukung dan anggota parlemen yang setia selama bertahun-tahun.
Trump sempat menuntut pujian karena menjaga perdamaian antara Mesir dan Ethiopia serta menjadi perantara perjanjian Abraham, yakni serangkaian perjanjian yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Ya, saat pemilu Amerika Serikat lalu, Trump berkampanye dan menyebut dirinya sebagai pembawa perdamaian. Ia berjanji akan menggunakan keterampilan negosiasinya untuk segera mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza, meskipun kedua konflik tersebut masih berkecamuk lebih dari 5 bulan dalam masa jabatannya sebagai presiden. Wow, Nobel Perdamaian Dunia, Safira ya. Jadi memang tidak disangka-sangka. Sebenarnya no comment sih. Iya, cukup no comment. Lebih baik kita tidak usah komen ya di sini. Karena kita ketahui Trump yang biasanya ini senang begitu mengguncang dunia dengan beragam aksi dan inisiatif ini malah dinominasikan untuk dapat Nobel penghargaan. Jadi we better diem aja deh. Betul sekali. Tapi kalau nggak menggunakan, ini kalau kita lihat menggunakan istilah anak sekarang begitu ya. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya ini di luar nalar sih. Iya, jadi betul banget. Tapi belakangan ini memang Trump sendiri terpantau cukup gesit ya berkampanye dan menunjukkan perannya sebagai pembawa perdamaian. Makanya ia berusaha untuk menunjukkan keterampilan negosiasinya untuk segera mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza. Meskipun kita ketahui bahwa kedua konflik ini juga masih berkecamuk selama lebih dari 5 bulan sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat. Iya, tapi sebenarnya nggak cuma Netanyahu loh ya. Ini sejatinya Trump juga menuntut pujian begitu ya. Karena memang menjaga perdamaian antara Mesir dan juga Ethiopia dan juga sebagai balasan karena menjadi perantara perjanjian Abraham hingga serangkaian perjanjian yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Iya, ini Trump memang selalu ada di mana-mana ya pokoknya. Jangan-jangan waktu sekolah dulu ini ketua kelas, jadi kalau misalnya ada yang berantem nih tugasnya Trump ya untuk negosiasi perdamaian antara berbagai pihak gitu ya. Tapi nggak yakin juga sih sebenarnya Safira. Betul sekali, sebenarnya niatnya baik, tapi sebenarnya agak kontras juga di saat dia berupaya jadi tokoh perdamaian, tapi dia juga sebenarnya yang membuat gaduh begitu ya dunia dengan kebijakan perdagangannya dan yang lain-lainnya juga. Gebrakannya pokoknya banyak deh Trump ini ya, bikin gonjang-ganjing. Tapi we'll see juga ya tentunya nanti ke depannya seperti apa. Tapi Vira, jadi bukan dengan diplomasi sebetulnya, tapi Trump ini justru mengerahkan kekerasan dan juga kekuatan Amerika Serikat untuk mendukung Ukraina menghadapi Rusia. Jadi balik lagi ya, kita lihat aja deh, kita pantau aja perkembangannya seperti apa.